Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam Syekh, Imam Rawatib, guru kami yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan yang luar biasa dan kesempatan untuk dapat terus menapaki kehidupan kita yang Allah hantarkan sampai dengan tahun 2023 ini di Jumat pertama. Kita harus bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan ini, karena banyak pola orang menganggap pergantian waktu itu ada yang biasa-biasa saja, yang mengatakan bahwa perjalanan waktu adalah sebuah perjalanan alamiah semata, karena ada perputaran bumi, matahari dan sebagainya. Dia tidak melihat apapun unsur yang penting dari itu biasa, lumrah, hukum alam pergantian waktu ini. Itu orang yang biasa-biasa saja. Sedangkan orang-orang yang arif, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang senantiasa mengamati, melihat, mentadaburi kenapa Allah kasih kita kesempatan dan dapat terus melangkah melaksanakan agenda-agenda kehidupan kita. Untuk apa itu semuanya? Pasti mereka itu punya perhitungan-perhitungan tersendiri menurut latar belakang keilmuan dan madhabnya dalam kehidupan dunia ini, pegangannya dalam kehidupan dunia ini. Orang yang berbisnis misalnya, dia sangat menghargai waktu. Ketika pergantian waktu ada rasa cemas di akhir tahun, ada rasa cemas laba dan ruginya sudah mulai diperhitungkan. Bagi orang yang berjiwa politikus juga seperti itu. Ada pergantian tahun ini, apa yang akan terjadi, pergantian waktu, pergantian antara waktu dan sebagainya. Semuanya itu menurut kadar pegangan di kehidupannya. Makanya bagi seorang muslim, jangan anggap pergantian waktu itu biasa. Itu adalah hal yang luar biasa sekali. Bersyukurlah sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar pengantar sesungguhnya para jamaah sekalian, tidak. Ini untuk tujuan supaya kita betul-betul menghargai waktu yang akan Allah berikan ke depan. Sesungguhnya kalau kita tahu bagaimana perjalanan waktu itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu terlewat tanpa ada nilai bagi kehidupan kita. Orang yang menyadari ini tak mungkin dia sia-siakan, itu maksudnya. Tidak mungkin dia asyik ngegame, tidak mungkin dia asyik ngobrol tanpa ada faedah di kafe-kafe, nggak mungkin dia. Kalaupun dia ngobrol lah yang berfaedah, yang ada rencana bagi kehidupannya, bagi keluarga, bagi agama, ngobrol lah seperti itu, nggak dia sia-siakan. Jadi oleh karenanya pada kesempatan ini sangat layak sekali kita mengambil tema, ya, yaitu maksimalkan penggunaan waktu yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan gitu. Dan itulah yang Allah inginkan kepada kita,
Maksimal itu sangat tergantung kepada, dalam hal ibadah ini adalah kepada suasana hati kita memaksimalkan. Misalkan orang yang sholat hari ini di tempat ini, sholat sama, sholat Jumat, diimami oleh seorang imam yang sama, di masjid yang sama, tapi dikarenakan kondisi batiniah dia berbeda dengan yang lain, maka berbeda pula kesan yang dia tangkap dari ibadah itu, berbeda pula nilainya dari ibadah yang dia lakukan itu. Ibnu Athaillah menyoroti hal ini dengan sebuah perkataannya, maqalla amalun, jangan kamu anggap sedikit amalmu, bila baraza min qalbi zahidi, bila itu dilakukan dengan dasar hati yang zahidi, yang zuhud. Jadi amal kita sedikit, tapi jangan anggap kita sedikit amal itu. Sebab apa? Sebab landasan hatinya orang yang melakukan itu adalah berhati zuhud, tidak tamak. Kemudian juga Ibnu Athaillah mengatakan wala kasura amalun, jangan kamu anggap banyak amalmu apabila baraza min qalbir raghibi, apabila berasal dari hati yang tamak. Hati yang tamak, hati yang condong kepada dunia. Iji goen ke sembahyang, goen ke puasa, goen ke haji, tapi mentang musuh masih ada fitnah dalam kehidupan, supaya harta orang lain itu jatuh ke kita, kita fitnah supaya kehidupan politik orang lain itu bisa hancur, kita yang ambil alih kehidupan politiknya dan sebagainya. Apalagi tahun 2023 ini adalah tahun politik, ada ketamakan itu, ini sembahyang, puasa, tamak. Jangan kamu anggap banyak amalanmu, karena hatinya masih seperti itu. Maka oleh karenanya hati yang paling baik adalah hati yang zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arti zuhud di sini adalah tidak terpaut hati kita selain kepada Allah. Ketika kita sholat, hati kita tertuju semata-mata kepada Allah. Anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Dari mana itu datang? Anta abudullah ka'annaka tarahu, dari hati kita. Kita memandang dengan hati. Allah memandang kita hari ini. Kalau Allah memandang kita hari ini, kita akan takut. Takut pikiran kita kemana-mana saat kita sholat, karena Allah tahu bagaimana pikiran kita itu. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang dalam jiwamu, dalam hatimu. Kemana hatimu saat kamu beribadah kepada Allah? Kamu tidak beribadah kepada aku. Kamu berdiri di masjid menghadap kiblat, tapi hatimu ada di kantor gubernur, hatimu ada di kantor bupati, hatimu ada di sawah, hatimu ada di dagang. Ini yang kita olah. Hati ini yang terus menerus kita didik supaya kualitas ibadah kita itu bagus. Hati itu. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan seperti tadi, maqalla amalun, jangan kamu anggap sedikit amalmu bila amal itu didasari oleh hati yang zuhud. Inilah sesungguhnya faedah Allah memberikan waktu kepada kita. Sebab semakin hari waktu yang Allah berikan kepada kita, yang dulunya muda, sekarang tua, beda. Hati saat muda, hati sudah tua, beda. Hati saat muda masih banyak hal yang melintas di jiwanya, belum mencapai cita-citanya, belum ada ini, belum ada itu, masih banyak pengaruhnya. Maka ibadah yang paling enak adalah ibadah di saat kita sudah tua. Sesungguhnya faedah tua itu, untuk apa Allah kasih tua?
Itu kesempatan yang sangat baik agar hatinya tertuju kepada Allah. Sehingga orang yang sudah tua umur 80 tahun, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan umur yang sudah 80 tahun orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepadanya, wahai hambaku yang sudah tua. Ini orang tua yang taat. Kamu adalah penghuni surga yang masih tersandera di kehidupan dunia ini. Bersabarlah. Dan sekali dia ibadah, kalau yang hadis umum dibalas oleh Allah 10 kali, ini berkali-kali, berpuluh kali Allah balas faedah ataupun fadilah daripada ibadahnya. Inilah waktu. Maka dikala kita diberikan oleh Allah umur sudah tua ini adalah potensi yang sangat bagus terus menerus untuk kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu tidak ada dalam jiwa kita, maka renungkanlah firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah sampai waktu kepadamu untuk khusyuk hatimu mengingat Allah? Ini Allah bertanya kepada saya, kepada kita semuanya. Sudah sebegini nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan kepada kita, apalagi yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Enggak ada yang kurang. Lalu Allah bertanya, belum sampaikah waktu bagimu untuk antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hatimu mengingat Allah? Belum sampai? Sudah sampai. Hari ini sudah sampai. Semua kita ini tidak ada kurang Allah kasih nikmat dan karunia kepada kita. Enggak ada yang kurang. Semiskin apapun dia, ada nikmat Allah. Semiskin apapun dia, nikmat Allah dipastikan masih terus Allah berikan kepadanya. Karena Allah mengatakan, qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah, Allah yang telah menghidupkan kamu. Allah tidak mengatakan hayah, tapi ansha'akum. Allah yang telah memberikan kita kehidupan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang telah memberikan kepada kita telinga yang tempat mendengar, absar, mata untuk melihat, dan hati. Orang yang miskin sekali, apakah dia tidak mampu mendengar? Masih Allah kasih pendengaran. Orang yang miskin sekali, apakah dia nggak bisa melihat? Masih dia bisa melihat. Oke lah, ada orang miskin, tuli, tidak bisa melihat. Ada fuada, ada hati dia. Ada hatinya. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak di Arab Saudi baru-baru ini ikut musabaqah hifdzul hadis. Luar biasa sekali. Terharu kita. Anak kecil mampu hafal hadis 80.000 hadis. Tahu riwayatnya. Dia buta, tapi dia punya hati. Sempurna sekali kita hari ini. Al-Quran saja kita masih belepotan baca. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita disempurnakan mata kita, hati kita, telinga kita. Al-Quran saja baca, bukan hafal, masih belepotan. Tapi anak kecil buta dia di hadapan para syekh hebat. Dia tahu ini siapa perawi hadisnya. Dia baca hadis, sempurnakan hadis. Bisa. Sesungguhnya ketika saya sendiri melihat video itu, merasakan sungguh jauh kita lalai dari kita menjaga agama ini. Alam ya'nil ladzina an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum sampai waktu kita untuk khusyuk dan patuh hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran, dan kebenaran yang telah Allah turunkan kepada kita. Bukan hanya dalam beribadah kepada Allah, dalam mempercayai kebenaran.
Wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kita seperti orang-orang ahlul kitab. Sebelum min qablu, sebelum kamu. Fatala alaihimul amadu. Telah berlalu waktu kepada mereka. Lalu mereka lalai. Maka apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Keraslah hatinya. Keras hati. Orang yang tidak peduli kepada ubudiyah kepada Allah, tidak peduli ya kepada agama ini, enggak peduli kepada nilai-nilai yang Allah ajarkan, enggak peduli, dia keras hati dia. Karena selama ini dia mengabaikan waktu-waktu yang Allah berikan. Tidak diarahkan hatinya, tidak diarahkan fikirannya untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik dengan kehidupan dunia. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik. Maka Allah panggil kita ini di awal tahun 2023 ini. Sesungguhnya panggilan ini adalah setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok apa yang kamu sebabkan, yang kamu persiapkan untuk hari esokmu, untuk hari akhiratmu, untuk hari esok tanggal Sabtu itu, untuk sebentar lagi. Ini setiap waktu Allah bertanya kepada kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Paling kurang, sangat kurang sekali, yaitu tambah terus kekhusyukan kita beribadah kepada Allah. Tambah terus, itu yang harus berubah. Baik lagi biasa salat, baik lagi biasa mana? Tidak ada yang tahu. Oh, ini lebih khusyuk. Saya tak tahu siapa di antara kita lebih khusyuk. Tak tahu kita. Yang tahu cuma diri kita sendiri dengan Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Allah stressing kembali, ditegur oleh Allah. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bre menghadapi pergaulan itu biasa mandang be. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Orang yang biarkan begitu saja waktu berlalu itu bukan orang-orang albab, bukan orang yang mempergunakan otak. Jadi cobalah kita bayangkan bagaimana Allah membuat kehidupan dunia ini. Proses siang dan malam berganti, ada hujan dan sebagainya. Itulah ayatil liulil albab. Bukan hanya sekedar mengadakan aktivitas dunia, kawin, bahkan Nabi watak uyum kawin. Waktu yang Allah pergilirkan itu bukan untuk show, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan. Itu kecil sekali. Hewan juga memuaskan hawa nafsunya. Menyo bahasa Aceh, menyo truh musim pu gekeun musim 7 jan Aceh dengan juga lagi nya. Itna musim roy ji. Musim kawin anjing itu. Banyak anjing menggonggong, aja ada musimnya dia. Musim birahinya. Katanya kan kenan gejuk oleh Allah. Yang ka gejuk ke bahasa je yang ke asal. Ala gejuk ah. Katanya obatnya anda fikir. Itu adalah sebuah sunnah. Itu adalah sebuah fitrah kita. Tapi yang kan fokus, jalani. Fokusnya adalah bagaimana memaksimalkan waktu supaya ta'abbud kita kepada Allah bertambah dari waktu ke waktu. Olahlah hati kita tadi yang sudah taat kepada Allah, datang ke masjid, salat sudah terjaga jamaah dengan baik. Ini yang kita perbaiki. Inilah orang yang beruntung. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah Allah kasih waktu kepada kita. Semua kita dapat memaksimalkan waktu dalam kehidupan dunia ini. Dan juga kita diberikan oleh Allah sibrahnya, ya. Setiap Jumat kita mendengar khutbah Jumat. Yang kita harapkan adalah Allah mencelupkan kita dalam agamanya ini
Sibghah Allah, sibghatullah. Jadi kalau dilihat dari tafsir itu celupan. Mufassir mengatakan celupan ke dalam agama Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih bagus dari orang yang telah mendapatkan sibghah Allah? Tidak ada. Arti sibghah Allah, celupan Allah kepada seseorang, Allah celupkan agama kepadanya. Sekali Allah celup, seolah seperti itu bayangannya, bagaikan kain yang dicelup ke zat pewarna. Oleh mufassir pernah menulis seperti itu, lalu berwarnalah kain itu. Contoh dalam kehidupan kita, ada seorang biarawati namanya Irene Handono, mendapatkan sibghah Allah, celupan Allah. Dari mana dia dapat? Ketika satu ayat beliau baca di akhir Al-Quran, karena dikira itu awal Al-Quran, rupanya akhir, yaitu dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang terjadi dalam jiwanya ketika saya baca buku karangannya? Itu bagaikan kesetrum jiwanya dia, bagaikan kesetrum. Selama ini dia mengkampanyekan Trinitas, Qul huwallahu ahad dia baca, tergugah hatinya, kesetrum dia, dan dia tidak bisa tenang sebelum dia segera menyampaikan itu dan segera dia masuk Islam. Barulah tenang dia. Lagi imun, lagi vaksin di pertama dalam badan, setetes di pertama vaksin dalam badan, vaksin itu menjadi zat pengimun dari badan kita, setetes. Itulah dalam kesehatan seperti itu. Dalam kejiwaan sibghatullah. Menyorong orang mentang biasa mentang minta kepada Allah sibghatullah. Ayat yang saya bacakan tadi, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, dulu ayat itu yang menggugah seorang pencuri menjadi seorang sufi. Ketika baca ayat itu, tuan rumah baca ayat itu, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Pencuri di luar mendengar ini paham, belum sampaikah waktu padamu untuk taat kepada Allah, khusyuk kepada Allah? Terdengar sama pencuri itu, ayat itu yang membuat penyebab dia mendapatkan sibghah Allah Subhanahu wa taala. Nyo bertanya kamu rutuh ayat dah tu. Tanya yang badro tu. Sibghah Allah. Mewardai kehidupan tayo dengan agama kita. Munyo kita na semayang haji boh jakut mantang cok liu tu nyan nasi berah nyan. Hana. Yo sibghah Allah. Maka kita mengejar ni. Yo galam kita nyo cabut li Allah. Yo galam kita nyo cabut nyawang li Allah. Yo galam meninggal dunia, sibghah Allah ni lakai ya. Ya Allah ni celuplah long dalam agama drone ni Allah. Waman ahsanu minallah sibghah. So yang lebih god daripada orang yang kagak celup agama oleh Allah. Maka jika orang-orang yang hijrah kepakan ikan Islam kah hijrah lega. Boroje hiji hana taat, mabuk, preman. Tiba-tiba hijrah dia, sibghatullah. Itulah waman ahsanu minallahi sibghah wa nahnu 'abidun. Dan kami kepada Allah berta'abbud. Nah, itulah pelajaran yang barangkali dapat menggugah kita. Ini uro-uro akan datang lagi lah suasana tanya. Suasana hati untuk taat kepada Allah terus menerus. Karena hati itu yang senantiasa mengingat Allah. Baik kira perjalanan waktu itu biasa. Karena perjalanan waktu yang ada hatinya bertawakal kepada Allah, sabar, taat, zuhud tadi, itu adalah perjalanan spiritual nanti. Jadi baik kira, jangan kita kira orang yang naik haji saja yang perjalanan spiritual naik haji, enggak. Orang yang menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan taat, dengan zikir sepanjang waktunya, itu adalah perjalanan spiritual. Orang yang tidak lalai dengan ayat-ayat Allah, dengan zikir Allah. Semoga manfaatnya kepada khatib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dhikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.